Hai semuanya, bertemu lagi dalam pertemuan kedua tentang karakteristik pembelajaran mikro. Nah, untuk karakteristik pembelajaran mikro ini kita mengidentifikasi dan membahas ciri atau tanda spesifik atau yang bersifat khas pada pembelajaran mikro. Ya, jadi semuanya sudah tahu ya. Nah, dalam prinsip pembelajaran mikro itu adalah mengidentifikasi dan membahas ketentuan atau kaidah tertentu yang harus diperhatikan dan diterapkan dalam setiap proses pembelajaran melalui pendekatan pembelajaran mikro. Nah, guru yang efektif seperti apa? Yaitu mengidentifikasi sejumlah perilaku atau penampilan guru yang efektif didasarkan pada kajian teori maupun praktis dan dapat dikembangkan atau diperoleh melalui pembelajaran dengan menggunakan pendidikan pembelajaran mikro. Nah, untuk keterampilan dasar mengajarnya itu ada beberapa bagian. Yang pertama, variasi stimulus. Seperti apa kamu memasuki pembelajaran atau menstimulus untuk memasuki pembelajaran. Nah, yang kedua, keterampilan pembukaan dalam pengajarannya kamu. Seperti apa? Kamu itu harus membuka pengajaran kamu itu dengan hal yang menarik agar mahasiswa di awal moodnya tidak jatuh, gitu ya. Yang ketiga, keterampilan menutup. Ya, jadi calon guru ataupun kamu guru harus terampil dalam menutup setiap akhir pelajaran kamu dengan game kah atau dengan cara kamu seperti apa? Ya, yang berikutnya menggunakan bahasa isyarat. Di sini dimaksud bukan berarti menggunakan bahasa isyarat seperti apa ya? Maksudnya di sini adalah jika mahasiswamu punya kesalahan, ya, ataupun berisik atau seperti apa, kamu mungkin bisa menggunakan isyaratnya dari kamu, atau mungkin kamu plototin dan lain sebagainya. Nah, berikutnya memberikan penguatan. Penguatan yang di sini dimaksud adalah untuk memotivasi gimana mahasiswa kamu agar paham tentang apa yang kamu sampaikan atau materi-materi yang kamu sampaikan. Yang berikutnya itu adalah keterampilan bertanya. Nah, kamu harus terampil dalam menanya setiap materi-materi yang sudah kamu paparkan. Kalau tidak, mahasiswanya sampaikan untuk bagaimana cara mereka mendapat materi yang baik dari kamu. Misalnya, kamu boleh menanyakan sesuatu di mereka ataupun memancing mereka untuk bertanya, seperti itu. Nah, berikutnya keterampilan membuat ilustrasi dan contoh. Ya, jadi keterampilan membuat ilustrasi ini kamu harus lihat situasi seperti apa, berikan contohnya. Jadi kamu harus menguasai situasi terlebih dahulu. Nah, berikutnya keterampilan menjelaskan. Nah, di dalam keterampilan menjelaskan ini, kamu harus memberikan suasana yang baik, ya, agar mood ataupun niat mereka itu enak di dalam kelas atau suasana kelas itu. Yang berikutnya, competence of communication. Jadi komunikasi kamu itu seperti apa ke merekanya. Nah, di sini juga ada prinsip umum pembelajaran mikro. Prinsipnya seperti apa? Yang pertama, prinsip perhatian dan motivasi. Yang kedua, aktivasi. Yang berikutnya, balikan dan penguatan, ya, atau flashback seperti itu. Nah, tantangannya, di sini tantangannya apa yang kamu berikan kepada mahasiswa agar mereka itu mengingat selalu materi yang kamu berikan. Berikutnya, perbedaan individual. Nah, kamu akan melihat situasi juga di dalam perbedaan individual ini, karena tidak semua siswa yang paham tentang materi yang kamu berikan ke mereka. Berbeda-beda setiap pemikiran mereka atau kemampuan mereka menangkap materi yang kamu berikan. Berikutnya, ketentuan dalam pembelajaran mikro. Nah, di sini kamu harus fokuskan pada penampilan kamu juga ya. Ketentuan dalam pembelajaran mikro ini tergantung kamu juga, karena situasi juga mempengaruhi. Ya, penampilan juga dalam penyampaian itu mempengaruhi di dalam penyampaian materi. Yang kedua, spesifikasi dan konkretnya. Jadi harus kamu perhatikan bagian kedua ini, spesifikasinya. Jadi memang harus kamu batasi, ya. Yang ketiga, umpan baliknya. Seperti apa kamu memberikan umpan balik di dalam kelas dalam pengajaran kamu, ya. Terus yang berikutnya adalah keseimbangan. Ini penting juga untuk keseimbangan di dalam kelas. Ya, berikutnya adalah ketuntasan. Ketuntasan apa yang kamu sampaikan kepada setiap siswa harus jelas dan memang tuntas. Kalau tidak, kamu melempar pertanyaan kepada mahasiswa agar mereka selalu mengingat apa yang kamu sampaikan. Nah, yang terakhir adalah maju berkelanjutan.
Oke, mungkin itu saja materi yang saya sampaikan hari ini. Sekian dari saya, terima kasih.